Dan bagaimana jika saya menyampaikan kepada Anda bahwa Anda dapat hidup tanpa kehilangan ketenangan Anda terhadap siapapun? Bukan karena dunia berhenti memprovokasi Anda, tetapi karena Anda menjadi begitu kuat dari dalam, sehingga tidak ada hal atau individu yang dapat menggeser Anda dari pusat diri Anda. Bayangkan sejenak bahwa Anda tidak lagi bereaksi dengan kemarahan, tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, dan bahwa setiap kata serta tindakan Anda lahir dari ketenangan, bukan dari dorongan hati. Hal ini terdengar sangat kuat, bukan? Ini bukan sekadar mimpi, melainkan kemampuan yang dapat Anda kembangkan, dan semuanya dimulai di sini. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena apa yang akan Anda temukan hari ini dapat memberikan Anda kendali atas emosi yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Sebelum kami melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat. Silakan pergi ke kolom komentar dan tulislah kalimat ini. Hari ini saya memilih ketenangan saya. Apapun yang terjadi, saya adalah pribadi yang stoik. Tulislah dengan niat yang jelas dan keteguhan, sebagai komitmen kepada diri Anda sendiri. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah perintah untuk pikiran Anda. Dengan menulisnya, Anda mengukirnya di alam bawah sadar Anda, dan setiap kali Anda menghadapi tantangan, pikiran Anda akan mengingat bahwa Anda telah memilih untuk tidak bereaksi, tetapi untuk mempertahankan kekuatan Anda. Nomor 1. Asal mula kemarahan. Ketika Anda marah, bukan dunia yang kehilangan kendali, tetapi diri Anda. Menariknya, sebagian besar waktu, kemarahan muncul bukan karena seseorang melakukan sesuatu yang tidak termaafkan kepada Anda, tetapi karena sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Disinilah asal mula kemarahan, pada ekspektasi yang Anda bangun secara diam-diam, dan ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, ia berubah menjadi amarah. Anda berharap dipahami, diperlakukan dengan lebih hati-hati, atau merespon seperti yang Anda inginkan, tetapi itu tidak terjadi. Alih-alih menerima kenyataan, Anda memilih untuk bertengkar dengannya. Disinilah konflik dimulai. Penting bagi Anda untuk mulai melihat kemarahan bukan sebagai reaksi yang tak terhindarkan, tetapi sebagai respons yang dipengaruhi oleh keyakinan dan keinginan Anda yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang memotong pembicaraan Anda, ketika mereka tidak berterima kasih, atau ketika mereka melakukan kesalahan, apakah itu benar-benar serius? Atau apakah Anda hanya merasakan luka dari ekspektasi yang hancur? Terkadang kita mengharapkan keadilan, rasa hormat, atau perhatian, dan ketika itu tidak datang, kita merasa terluka, frustrasi, dan ego kita segera mengambil alih, mengaktifkan kemarahan sebagai bentuk pertahanan. Namun pertahanan itu tidak berguna. Itu tidak mengubah situasi, tidak memperbaiki masalah, hanya menguras energi Anda. Dan yang lebih buruk, itu merampas kejernihan Anda, karena kemarahan mengaburkan pikiran Anda, mendistorsi kata-kata Anda, dan membuat Anda bertindak secara reaktif. Berapa kali setelah meledak Anda menyesali apa yang Anda katakan? Berapa kali Anda harus memperbaiki hubungan hanya karena Anda tidak tahu bagaimana menghentikan diri tepat waktu? Karena itu, kuncinya ada pada jeda. Ketika Anda merasakan kemarahan meningkat, jangan tekan itu. Amati. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya harapkan yang tidak terpenuhi? Terkadang, hanya dengan mengajukan pertanyaan itu, Anda menyadari bahwa Anda bereaksi lebih dari ego daripada akal sehat. Dan pada saat itulah Anda dapat mengambil kembali kekuatan Anda. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan orang lain, tetapi pada mengendalikan diri Anda sendiri. Jika Anda mempraktikkan ini setiap hari, meskipun hanya beberapa detik, Anda akan melatih pikiran Anda untuk hidup dengan lebih sadar. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang memahaminya, tentang menjinakkan bom sebelum meledak. Seseorang mengatakan sesuatu yang mengganggu Anda. Tarik napas. Jangan bereaksi seketika. Evaluasi apakah apa yang Anda harapkan realistis, atau apakah Anda hanya menginginkan dunia menyesuaikan dengan naskah Anda. Terkadang, yang mengganggu Anda bukanlah sikap orang lain, tetapi cerita yang Anda ceritakan sendiri tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu terjadi. Menurut Stoikisme, bukan peristiwa eksternal yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya.
Epictetus mengajarkan bahwa jalan menuju ketenangan dimulai ketika kita berhenti berusaha mengendalikan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Anda tidak dapat mencegah orang lain bertindak kikuk, kasar, atau egois, tetapi Anda dapat mencegah hal itu merampas kedamaian Anda. Karena kendali sejati ada pada penilaian Anda, pada respons Anda, pada sikap Anda. Ketika Anda menyadari bahwa kemarahan tidak lahir dari peristiwa, tetapi dari ekspektasi Anda mulai mengambil jarak. Anda belajar melihat setiap situasi dari perspektif yang lebih objektif dan lebih bebas. Dan jarak emosional itu memungkinkan Anda bertindak dari kebijaksanaan, bukan dari impulsif. Mungkin situasinya tidak berubah, tetapi Anda tidak lagi menjadi budaknya. Seiring waktu, praktik ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi kekuatan. Anda tidak perlu berteriak untuk merasa kuat, atau bereaksi untuk membuktikan bahwa Anda benar. Anda belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada menjaga pusat diri Anda ketika segala sesuatu di sekitar Anda berusaha mengeluarkan Anda darinya. Bahwa kedamaian Anda tidak bisa ditawar, bahwa ketenangan Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk pikirkan dan rasakan. Maka, setiap kali sesuatu mengganggu Anda, kembalilah ke asal mula. Apa yang saya harapkan? Mengapa saya harus mengorbankan kedamaian saya untuk itu? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jangan berpegang pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Biarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, sementara Anda memilih untuk menjadi siapa yang Anda inginkan. Seseorang yang mengendalikan dunia batinnya. Seseorang yang tidak hancur oleh kesulitan. Seseorang yang memahami bahwa kedamaian tidak ditemukan di luar, tetapi dibangun di dalam. Nomor 2. Pentingnya keheningan untuk mengendalikan kemarahan. Ketika seseorang menyakiti Anda dengan kata-kata, ketika Anda merasakan sesuatu di dalam diri Anda terbakar karena ketidakadilan atau kurangnya rasa hormat, hal termudah adalah membiarkan dorongan hati berbicara untuk Anda. Membalas dengan cara yang sama, merespons segera, membela diri, berteriak, mengoreksi, menyerang. Namun, bagaimana jika respons yang paling kuat bukanlah sebuah kata, melainkan keheningan? Kemarahan membutuhkan bahan bakar untuk tumbuh. Dan bahan bakar itu seringkali adalah kata-kata yang kita lontarkan tanpa berpikir. Betapa banyak perdebatan lahir hanya karena seseorang tidak tahu kapan harus diam tepat waktu. Betapa sering sebuah hubungan menjadi rusak bukan karena konflik itu sendiri, tetapi karena apa yang dikatakan selama badai itu. Apa yang tidak dikatakan tidak dapat digunakan melawan Anda. Apa yang tidak dilontarkan tidak melukai. Dan keheningan, ketika lahir dari kebijaksanaan dan bukan dari penekanan, memiliki kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh kata-kata apapun. Ada sebuah kisah kuno yang menggambarkannya dengan jelas. Seorang murid bertanya kepada Buddha, apa yang harus dilakukan terhadap kemarahan, dan dia menjawab, ketika seseorang memberimu hadiah, tetapi kamu tidak menerimanya, milik siapakah hadiah itu? Murid itu menjawab, milik orang yang memberikannya. Buddha menyimpulkan, maka jika seseorang melontarkan kemarahannya kepadamu dan kamu tidak menerimanya, kemarahan itu tetap menjadi miliknya. Itulah kekuatan keheningan. Itu bukanlah kepasifan, melainkan pilihan sadar untuk tidak terlibat dalam permainan orang lain. Ketika Anda diam, Anda memiliki kesempatan untuk mendengarkan diri Anda dari dalam. Anda dapat mendeteksi apakah respons Anda lahir dari rasa sakit, ego, atau kebanggaan. Sebaliknya, jika Anda merespons saat itu juga, Anda memberikan kendali Anda kepada emosi. Anda tidak memilih, Anda bereaksi. Dan hidup dengan bereaksi adalah hidup tanpa kebebasan. Penguasaan diri sejati ditunjukkan pada detik-detik di mana Anda bisa meledak, tetapi Anda memilih untuk diam dan mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Pada saat-saat tegang seperti itu, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bernapas dan berhenti. Tutup mulut Anda, meskipun di dalam hati Anda membara. Dengan melakukan itu, Anda tidak kehilangan kekuatan, tetapi mendapatkan ruang karena keheningan memungkinkan Anda untuk mengamati. Dan ketika Anda mengamati,
Anda tidak lagi dibutakan oleh emosi. Anda dapat melihat melampaui penghinaan. Anda dapat menyadari bahwa mungkin tidak ada gunanya merespons, atau bahwa respons yang paling efektif adalah tindakan berikutnya yang lebih reflektif dan lebih bermartabat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epictetus mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang peristiwa itu. Dan terkadang cara terbaik untuk mengubah opini itu bukan dengan mencoba menjadi benar dalam sebuah perdebatan, tetapi dengan memberi diri Anda ruang agar emosi itu mereda. Ruang itu disebut keheningan. Keheningan bukanlah penghindaran, melainkan perlindungan dan kebijaksanaan. Itu adalah memberi diri Anda waktu untuk tidak mengatakan apa yang akan Anda sesali nanti, karena kata-kata memiliki kekuatan dan seringkali kekuatan itu bersifat destruktif. Anda dapat menghancurkan kepercayaan, melukai jiwa, merusak sesuatu yang nanti tidak akan Anda ketahui bagaimana cara memperbaikinya. Namun, jika Anda tahu cara diam pada saat yang tepat, Anda akan menghindari kerusakan yang tidak perlu dan menjaga integritas Anda tetap utuh. Dengan latihan, kebiasaan ini berubah menjadi alat yang ampuh. Anda akan mulai memperhatikan bagaimana ketika menghadapi provokasi, Anda tidak perlu merespons lagi. Anda tidak lagi merasakan urgensi untuk membela ego Anda. Anda menyadari bahwa Anda bisa tetap damai bahkan jika orang lain tidak. Bahwa Anda bisa berjalan dengan tenang tanpa harus memenangkan setiap perdebatan. Karena kemenangan sejati bukanlah memiliki kata terakhir, melainkan memiliki ketenangan terakhir. Dan ya, pada awalnya itu akan terasa sulit. Pikiran Anda akan mendorong Anda untuk berbicara, untuk membenarkan diri, untuk mengoreksi orang lain. Tetapi seiring waktu Anda akan memahami bahwa keheningan Anda bukanlah kelemahan, melainkan penguasaan emosi. Bahwa setiap kali Anda memilih untuk tidak berbicara pada saat marah, Anda melindungi hal paling berharga yang Anda miliki, kedamaian pikiran dan martabat Anda. Jadi, lain kali ketika Anda merasakan api kemarahan ingin keluar dari mulut Anda, ingatlah ini. Tarik napas, berhenti, diamkan, biarkan kebisingan berlalu. Karena dalam keheningan itu, Anda memilih untuk tidak menjadi budak emosimu, Anda memilih untuk bebas. Nomor 3. Pandanglah masalah dengan humor dan jangan terlalu serius menghadapinya. Terkadang satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk mengambil kembali kekuatan Anda bukanlah strategi yang rumit atau teknik pernapasan yang dalam. Terkadang, tawa yang tepat pada saat yang tepat dapat mengubah segalanya. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda hampir meledak, hampir mengatakan sesuatu yang Anda tahu akan Anda sesali, dan tiba-tiba Anda menyadari betapa konyolnya situasi tersebut dan Anda hanya tertawa? Tawa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda telah memilih untuk tidak menganggap hidup terlalu serius. Itu adalah jiwamu yang mengingatkanmu bahwa kekuatan ada padamu, bukan pada apa yang terjadi di luar. Kebanyakan orang hidup terjebak dalam gravitasi masalah mereka. Semuanya mendesak, semuanya personal, semuanya tampak final. Namun, jika Anda mundur selangkah dan belajar melihat hambatan sebagai bagian dari permainan, sebagai ujian sementara, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu bereaksi dengan kemarahan, drama, atau stres. Sebaliknya, Anda dapat merespons dengan ringan. Dan keringanan itu, kemampuan untuk menertawakan apa yang mengganggu Anda, adalah bentuk kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Tahukah Anda bahwa tawa melepaskan endorfin? Zat kimia yang diproduksi otak Anda untuk membuat Anda merasa nyaman. Selain itu, tawa mengurangi kadar kortisol, hormon stres. Artinya ketika Anda tertawa, Anda tidak hanya mengubah perspektif mental Anda secara harfiah mengubah tubuh Anda. Anda meretas sistem saraf Anda, menonaktifkan respons lawan atau lari, yang seringkali membuat Anda bertindak karena kemarahan. Dan yang terbaik adalah tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk melakukannya. Anda bisa tertawa kapan saja, bahkan di tengah kekacauan. Tentu saja, ini tidak berarti mengejek orang lain atau meremehkan rasa sakit orang lain. Ini tentang menemukan sedikit kelonggaran humor dalam kesalahan Anda sendiri.
Tertawa ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Tertawa pada kesalahan Anda, pada kegagalan Anda, pada drama mental Anda yang, jika dilihat dari luar, tidak setragis yang terlihat. Tawa itu adalah penegasan hidup. Itu adalah cara Anda mengatakan, "Saya tidak akan membiarkan ini menghancurkan saya. Saya akan melayang di atas ini, meskipun sambil tertawa." Dan tahukah Anda, itu berhasil. Karena setiap kali Anda memilih tertawa, alih-alih bereaksi dengan amarah, Anda memperkuat cara hidup baru. Cara yang lebih ringan, lebih kuat, lebih tangguh. Anda melatih pikiran Anda untuk tidak mengubah setiap masalah menjadi tragedi. Anda mengembangkan kemampuan untuk merelativisasi, untuk menghilangkan beban dari apa yang tidak layak menerima energi Anda. Ketika Anda melakukan ini secara teratur, lingkungan Anda berubah. Orang-orang tidak lagi melihat Anda sebagai seseorang yang rapuh yang meledak karena hal sepele. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang tahu bagaimana menjaga ketenangan, yang memancarkan humor baik bahkan di tengah badai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita memilih bagaimana menafsirkannya. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoa menulis, "Hidup adalah apa yang dibuat oleh pikiranmu." Jadi jika Anda memutuskan untuk melihat masalah Anda dengan sedikit humor, Anda mengubah realitas Anda. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Anda berhenti menjadi korbannya. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik untuk Anda, tertawalah. Ketika seseorang memprovokasi Anda, tersenyumlah. Ketika Anda melakukan kesalahan, belajarlah dan lepaskan dengan tawa. Karena jika Anda bisa menertawakan apa yang membuat Anda frustrasi, hal itu tidak lagi menjebak Anda. Jika Anda bisa menemukan sisi absurd dari suatu situasi, Anda tidak lagi berada di dalam drama, Anda berada di atasnya. Anda telah mendapatkan perspektif, Anda telah mendapatkan kedamaian. Tawa yang digunakan dengan baik adalah tindakan kekuasaan. Itu adalah penegasan bahwa Anda memutuskan bagaimana perasaan Anda, bahkan ketika segala sesuatunya tampak melawan Anda. Itu adalah jembatan yang membawa Anda dari kemarahan ke ketenangan, dari konflik ke keseimbangan. Dan setiap kali Anda memilihnya, Anda membangun kehidupan yang lebih ringan, lebih otentik, lebih bebas. Jadi, lain kali hidup menguji Anda, sebelum meledak, tarik napas dan tertawa. Karena tidak ada yang lebih memperkuat Anda selain kemampuan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan tawa, pendengar yang terhormat, adalah cahaya itu. Nomor 4. Pikirkan kemenangan jangka panjang, bukan pertempuran saat ini. Ada kalanya Anda mungkin benar, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Anda bisa memenangkan sebuah perdebatan, memperjelas sudut pandang Anda, membuktikan bahwa Anda memegang kendali kebenaran. Tetapi jika dengan melakukan itu Anda menaburkan kebencian, harga diri yang terluka, atau jarak, apakah Anda benar-benar memenangkan sesuatu? Sebenarnya, Anda hanya menang dalam pertempuran yang tidak pernah membutuhkan pemenang, hanya pemahaman. Dan dalam upaya untuk memaksakan sudut pandang Anda, mungkin Anda kehilangan sesuatu yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Sebuah hubungan, koneksi, kepercayaan. Terlalu banyak orang hidup terobsesi untuk mendapatkan kata terakhir, untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah. Namun, obsesi itu bukanlah kekuatan, melainkan ketidakamanan yang menyamar. Karena ketika Anda yakin pada diri sendiri, Anda tidak perlu memenangkan setiap konflik. Anda tahu kapan harus diam, kapan harus melepaskan, kapan harus melihat melampaui momen dan berpikir tentang jangka panjang. Apakah pantas menghancurkan harmoni hanya untuk membuktikan bahwa Anda benar? Bagaimana jika alih-alih itu, Anda memilih untuk menjaga kedamaian, melindungi ikatan, dan berpikir strategis ke depan? Setiap kali Anda menghadapi perdebatan, ajukan pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah yang akan saya katakan ini membangun atau menghancurkan? Apakah saya bertindak untuk memelihara hubungan ini atau hanya untuk membela ego saya? Karena seringkali ego mendorong kita untuk melawan pertempuran kecil dan tidak subur.
Sementara kemenangan sejati kita terletak pada ketabahan, pada kemampuan berpikir jangka panjang. Ini bukan masalah menyerah, tetapi memilih pertempuran Anda dengan cerdas. Terkadang tindakan kebijaksanaan terbesar adalah menarik diri dari konflik tanpa melukai, tanpa memaksakan, tanpa meninggalkan bekas luka. Sains mengkonfirmasi hal ini. Hubungan yang langgeng, sehat, dan tangguh tidak dibangun dengan argumen yang dimenangkan, tetapi dengan pemahaman, empati, dan visi ke depan. Studi menunjukkan bahwa mereka yang memprioritaskan harmoni daripada kebutuhan untuk menjadi benar mengalami lebih sedikit stres, lebih banyak kepuasan, dan ikatan yang lebih stabil. Karena kesejahteraan emosional tidak bergantung pada mengakumulasi kemenangan, tetapi pada mengetahui kapan harus mengalah agar sesuatu yang lebih besar dapat dipertahankan. Dan disinilah stoikisme masuk dengan kejelasannya yang brutal. Kaum Stoa mengajarkan bahwa seseorang harus melihat melampaui dorongan sesaat dan bertindak dari akal sehat. Seneca menjelaskannya dengan sederhana. Bukan orang bijak yang memenangkan pertarungan, tetapi orang yang menghindari pertarungan saat tidak perlu. Kaum Stoa tidak terbawa oleh emosi saat itu. Mereka mengevaluasi, merenung, dan bertindak dari strategi, bukan dari kebanggaan. Jadi, bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan Anda berada di tengah perdebatan dengan seseorang yang penting bagi Anda. Anda bisa meninggikan suara, mengoreksi, membuktikan bahwa Anda benar. Atau Anda bisa diam, bernapas, dan berpikir, apa yang ingin saya lindungi di sini? Ikatan atau sudut pandang saya? Jeda itu bisa mengubah segalanya. Anda bisa memilih untuk berbicara dari ketenangan. Anda bisa memutuskan untuk melepaskan kalimat menyakitkan yang, meskipun akan membuat Anda menang, juga akan menghancurkan sesuatu di dalam diri orang lain. Anda bisa memilih untuk menabur kedamaian. Seiring waktu, Anda akan melihat hasil dari perspektif ini. Anda akan memiliki lebih sedikit konflik yang tidak perlu. Anda akan menjadi orang yang lebih dihormati, lebih dapat diandalkan. Orang lain akan tahu bahwa dengan Anda, mereka dapat berbicara bahkan dalam ketidaksepakatan, bahwa Anda tidak perlu memaksakan diri untuk merasa kuat, bahwa Anda melihat melampaui momen, bahwa Anda tidak terjebak dalam emosi langsung, tetapi dipandu oleh tujuan yang lebih besar. Membangun hubungan yang solid, menjaga energi Anda, mengembangkan harmoni internal dan eksternal. Ini bukan pelepasan suara Anda, ini adalah penegasan kedewasaan Anda. Karena siapa yang hanya tahu berdebat untuk menang, masih menjadi budak ego. Namun, siapa yang memilih visi jangka panjang, siapa yang memutuskan kapan harus berbicara dan kapan harus mengalah, sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan sederhana. Mereka sedang membangun kehidupan yang damai. Dan itu, pendengar yang terhormat, adalah kemenangan yang benar-benar penting. Nomor 5. Jadikan tidak marah sebagai tantangan mental Anda sendiri. Setiap kali seseorang mencoba mengeluarkan Anda dari poros Anda memiliki dua pilihan: bereaksi secara otomatis atau menggunakannya sebagai latihan mental. Dan disitulah tantangan sebenarnya. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi tentang mengubah setiap provokasi menjadi peluang untuk memperkuat diri. Bayangkan sejenak bahwa setiap kali seseorang menyinggung Anda tidak kehilangan kendali, tetapi menambah poin dalam permainan yang Anda ciptakan sendiri. Permainan pengendalian diri. Sebuah permainan di mana kemenangan Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan, tetapi pada bagaimana Anda memutuskan untuk merespons. Pikirkan baik-baik. Bagaimana jika Anda menganggap setiap situasi tegang sebagai tantangan mental? Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai ketidakadilan, tetapi sebagai lapangan pelatihan untuk pikiran Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda berhenti menjadi korban emosi Anda dan menjadi arsitek karakter Anda. Lain kali ketika Anda merasakan kemarahan naik, katakan dalam pikiran Anda, "Ini ujian lain datang, mari kita lewati." Alih-alih bertengkar dengan situasi, Anda menggunakannya untuk keuntungan Anda. Anda memanfaatkannya sebagai gimnasium emosional, di mana Anda melatih kesabaran, ketabahan, dan kejernihan Anda.
Ini adalah perubahan total dalam fokus. Ini bukan lagi tentang menahan kemarahan dengan paksa. Ini tentang melihatnya sebagai bagian dari proses, tentang menerima bahwa tantangan emosional seperti beban untuk jiwa. Semakin sering Anda menghadapinya dengan tenang, semakin kuat diri Anda. Semakin sering Anda menghadapi provokasi tanpa kehilangan keseimbangan, semakin banyak penguasaan yang Anda bangun. Dan penguasaan itu tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik, tetapi mengubah Anda menjadi seseorang yang membuat orang lain hormat hanya dengan kehadirannya, tanpa perlu meninggikan suara. Jadikan ini tantangan harian. Setiap pagi saat bangun, katakan pada diri Anda sendiri, "Hari ini saya akan memenangkan permainan pengendalian diri. Apapun yang terjadi, tidak peduli siapa yang memprovokasi saya akan menjaga ketenangan. Saya akan mengamati, bernapas, dan memutuskan. Karena saya bukan robot yang diprogram oleh emosi saya. Saya adalah pikiran yang bebas, terlatih, dan sadar. Dan jika hari ini saya gagal, besok saya akan mencoba lagi. Karena ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang latihan." Kuncinya adalah mengantisipasi. Anda sudah tahu akan ada momen-momen yang tidak nyaman. Anda tahu seseorang akan mengatakan sesuatu yang tidak Anda sukai, bahwa sebuah rencana tidak akan berjalan seperti yang Anda harapkan. Jadi persiapkan diri Anda sebelum itu terjadi. Jangan terkejut. Amati itu sebagai misi yang sudah Anda ketahui. Dan ketika itu terjadi, ulangi dalam pikiran Anda. Inilah ujiannya, dan saya sudah tahu cara memenangkannya. Persiapan mental itulah yang membedakan antara mereka yang bereaksi dan mereka yang merespons dengan bijaksana. Stoikisme menjelaskan hal ini dengan jelas. Penguasaan diri adalah penaklukan terbesar. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Artinya, Anda yang memutuskan apakah sesuatu mengganggu Anda atau tidak. Anda memiliki kekuatan, bukan keadaan, bukan orang lain. Anda, dan kekuatan itu tumbuh setiap kali Anda memilih untuk tidak terpancing provokasi, setiap kali Anda menjaga ketenangan ketika segala sesuatu mendorong Anda untuk kehilangannya. Seiring waktu, praktik ini menjadi bagian dari diri Anda. Anda tidak perlu mengingatkannya terus-menerus. Anda tidak perlu berusaha terlalu keras. Anda hanya menjadi lebih tenang, lebih tegas, lebih sadar. Anda tidak lagi bereaksi karena dorongan hati, tetapi karena pilihan. Dan orang lain menyadarinya. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang tidak hancur, seseorang yang tidak perlu berteriak untuk dihormati, seseorang yang menguasai dunia batinnya. Dan yang terbaik adalah Anda tidak memerlukan apapun dari luar untuk mencapainya. Anda hanya perlu tekad. Anda hanya perlu memahami bahwa setiap provokasi adalah sebuah pintu. Anda bisa memasukinya dan jatuh, atau Anda bisa menggunakannya untuk menaiki satu anak tangga lagi dalam pertumbuhan pribadi Anda. Jadi, setiap kali Anda merasakan percikan api di dalam diri Anda, ingatlah, ini bukan masalah, ini tantangan, dan Anda di sini untuk mengatasinya. Karena tidak marah bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan tertinggi Anda. Dan setiap hari Anda memilih ketenangan, Anda memenangkan permainan yang paling penting dari semuanya. Permainan diri Anda melawan diri Anda. Nomor 6. Terima kenyataan hidup dan orang lain sebagaimana adanya. Salah satu penyebab penderitaan terbesar bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang kita harapkan akan terjadi. Kita frustrasi karena hidup tidak mengikuti naskah yang kita bayangkan. Kita marah karena orang tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Namun bagaimana jika kemarahan itu bukan kesalahan dunia, tetapi kesalahan ekspektasi kita? Bagaimana jika pembebasan sejati tidak terletak pada mengubah segala sesuatu di sekitar kita, tetapi pada menerima apa adanya? Menerima bukanlah menyerah. Itu adalah memahami bahwa hidup tidak berkewajiban menyesuaikan diri dengan keinginan Anda. Itu adalah berhenti bertengkar dengan kenyataan agar bisa hidup damai di dalamnya. Berapa kali Anda merasakan amarah karena seseorang mengecewakan Anda, karena mereka tidak memahamimu, karena mereka tidak bereaksi seperti yang Anda lakukan?
Namun mereka bukanlah Anda. Mereka tidak memiliki sejarah, nilai-nilai, atau cara pandang yang sama dengan Anda. Mengharapkan semua orang bertindak seperti yang Anda lakukan adalah menuntut simetri dari alam semesta yang tidak ada. Dan dalam tuntutan itulah penderitaan lahir. Karena semakin kaku ekspektasi Anda, semakin mudah Anda hancur. Menerima kenyataan bukanlah menjadi pasif. Itu adalah mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali Anda. Sikap orang lain, ritme kehidupan, dan perubahan yang tidak terduga. Jika sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan, mungkin itu bukan untuk Anda. Jika seseorang tidak bertindak seperti yang Anda harapkan, mungkin mereka hanya sedang menjalani pertempurannya sendiri. Dan itu tidak masalah, karena Anda tidak di sini untuk mengendalikan. Anda di sini untuk belajar mengalir dengan apa yang datang tanpa kehilangan pusat diri Anda. Sains mengkonfirmasi hal ini. Orang yang mempraktikkan penerimaan sadar memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan rasa kesejahteraan yang lebih besar. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka berhenti berjuang melawan hal yang tak terhindarkan. Bayangkan seperti ini. Jika Anda berada di tengah badai, tidak ada gunanya berteriak pada langit. Yang dapat Anda lakukan adalah mencari perlindungan, melindungi kedamaian Anda, dan menunggu badai berlalu. Badai tidak berubah karena perlawanan Anda, tetapi Anda dapat berubah jika Anda memutuskan untuk tidak terbawa olehnya. Setiap kali Anda menghadapi kekecewaan, lakukan latihan bertanya pada diri Anda. Apakah ini benar-benar tidak adil atau hanya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Seringkali, apa yang kita sebut kejahatan atau kurangnya rasa hormat tidak lain adalah kehidupan yang berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang tidak berkewajiban bertindak seperti yang Anda impikan. Realitas tidak ada di sini untuk menyenangkan Anda. Dan ketika Anda benar-benar memahami itu, Anda berhenti menganggap semuanya sebagai hal pribadi. Anda mulai bernapas lebih lega, bereaksi dengan lebih sedikit kemarahan, dan hidup dengan lebih banyak kebebasan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dicapai ketika Anda berhenti melawan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika Anda terluka, itu karena Anda mengizinkannya. Bukan karena Anda tidak seharusnya merasakan, tetapi karena Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan makna yang Anda berikan pada setiap hal. Menerima bukanlah apatis, itu adalah kejelasan. Itu adalah mengatakan, inilah yang ada, dan saya akan merespons dari ketenangan, bukan dari amarah. Dan respons itu menjadi praktik harian. Setiap kali seseorang memotong pembicaraan Anda, setiap kali sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, ingatlah, ini juga bagian dari jalan. Anda tidak perlu memahami semuanya. Anda tidak perlu semuanya adil. Anda hanya perlu melatih pikiran Anda untuk melepaskan apa yang tidak tergantung pada Anda, dan tetap teguh pada apa yang tergantung. Sikap Anda, disiplin emosional Anda, dan kemampuan Anda untuk menerima tanpa menyerah. Karena pada akhirnya, menerima kenyataan apa adanya tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda bebas. Itu membebaskan Anda dari beban mengharapkan semuanya berjalan seperti yang Anda inginkan. Itu membebaskan Anda dari membawa kekecewaan yang konstan. Dan ketika Anda melepaskan beban itu, Anda menyadari bahwa Anda dapat hidup dengan lebih ringan, lebih hadir, dan lebih bersyukur. Hidup berhenti menjadi perang dan berubah menjadi perjalanan. Dan Anda, alih-alih menjadi korban dari setiap perubahan, berubah menjadi orang bijak yang tahu bagaimana beradaptasi, tumbuh, dan maju dengan ketenangan. Nomor 7. Jangan menganggap sesuatu secara pribadi. Pahami bahwa emosi orang lain bukanlah milik Anda. Berapa kali Anda merasa bahwa komentar, tatapan, atau sikap seseorang melukaimu secara mendalam, seolah-olah itu adalah serangan langsung terhadap nilai pribadi Anda? Namun, bagaimana jika saya memberitahukan Anda bahwa sebagian besar waktu itu bukan tentang Anda? Apa yang orang lain katakan, lakukan, atau bahkan tidak lakukan, bukanlah cerminan nilai Anda, tetapi cerminan keadaan batin mereka sendiri. Orang-orang berbicara dari luka mereka, ketakutan mereka, dan ketidakamanan mereka. Dan ketika Anda benar-benar memahami ini,
sesuatu di dalam diri Anda berubah selamanya. Anda berhenti membawa emosi yang bukan milik Anda. Anda tidak bertanggung jawab atas amarah yang dibawa orang lain di hati mereka. Anda tidak bertanggung jawab atas rasa sakit yang belum mereka sembuhkan. Jika seseorang mengkritik Anda, jika seseorang menolak Anda, jika seseorang mencoba menyakiti Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar berbicara tentang saya atau tentang mereka? Dalam kebanyakan kasus, jawabannya akan jelas. Kata-kata mereka adalah gema dari konflik mereka sendiri. Negativitas mereka adalah proyeksi dari pertempuran batin mereka sendiri. Tarik napas. Jangan bereaksi segera. Jangan biarkan racun orang lain menemukan tanah subur di pikiran Anda. Bayangkan kata-kata mereka seperti batu yang dilemparkan ke udara. Mereka hanya akan mengenaimu jika Anda memutuskan untuk berada di jalurnya. Jika Anda tetap teguh, sadar akan nilai Anda sendiri, batu-batu itu akan jatuh tanpa bahaya di kakimu. Anda tidak harus mengambilnya, Anda tidak harus merespons. Anda bisa membiarkannya lewat dan terus melangkah. Pemahaman ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga membebaskan Anda. Itu membebaskan Anda dari beban ekspektasi orang lain, membebaskan Anda dari kebutuhan akan persetujuan terus-menerus, dan membebaskan Anda dari penjara emosional yang membuat Anda bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Ketika Anda berhenti menganggap sesuatu secara pribadi, Anda mendapatkan kembali kedamaian Anda, mendapatkan kembali kekuatan Anda, dan menjadi hampir kebal terhadap serangan emosional. Tahukah Anda bahwa sains mendukung gagasan ini? Studi dalam psikologi emosional menunjukkan bahwa mereka yang mengembangkan pemisahan yang lebih besar antara nilai pribadi mereka dan pendapat orang lain mengalami lebih sedikit stres, lebih sedikit kecemasan, dan harga diri yang lebih stabil. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena mereka telah belajar melindungi dunia batin mereka. Mereka telah memahami bahwa kedamaian tidak bergantung pada apa yang orang lain katakan, tetapi pada apa yang seseorang putuskan untuk percayai tentang dirinya sendiri. Stoikisme merangkumnya dengan luar biasa. Bukan hal-hal eksternal yang melukai kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak berada dalam kendali kita, dan itu termasuk opini, gerak-gerik, dan emosi orang lain. Anda tidak dapat mencegah seseorang mengkritik, menghina, atau memproyeksikan rasa sakitnya, tetapi Anda dapat mencegah hal itu masuk ke dalam hati Anda. Bagaimana menerapkannya dalam praktik? Setiap kali seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, alih-alih bereaksi, buatlah jeda sadar. Pikirkan, emosi ini miliknya, bukan milikku. Ulangi dalam pikiran Anda, saya memilih untuk tidak membebani diri saya dengan apa yang bukan milik saya. Dan lanjutkan perjalanan Anda. Anda tidak perlu berdebat, tidak perlu membenarkan diri, tidak perlu membuktikan apapun. Kedamaian Anda adalah milik Anda, tidak untuk dijual. Itu tidak bergantung pada dunia yang adil atau penuh pengertian. Itu bergantung pada keputusan Anda untuk melindunginya sebagai harta karun. Seiring waktu, Anda akan melihat bagaimana segalanya berubah. Kritik tidak akan lagi menyakitkan seperti dulu. Provokasi akan kehilangan kekuatannya, dan Anda akan hidup lebih ringan, lebih bebas, dan lebih otentik. Bukan karena orang-orang telah berubah, tetapi karena Anda telah mengubah cara pandang Anda terhadap mereka. Anda belajar mengenali bahwa setiap orang berjuang dalam pertempurannya sendiri, bahwa tidak semuanya bersifat pribadi, bahwa terkadang penghinaan bukanlah cerminan kegagalan Anda, tetapi rasa sakit mereka sendiri. Jadi, setiap kali Anda merasakan godaan untuk menganggap sesuatu secara pribadi, ingatlah, Anda adalah pemilik dunia batin Anda. Tidak ada yang dapat merampas kedamaian Anda jika Anda tidak memberikannya. Tetap teguh, tetap tenang, dan terus maju dengan kepala tegak, mengetahui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pandangan orang lain, tetapi pada kebenaran Anda sendiri. Itulah kebebasan sejati, dan tidak ada yang dapat merampasnya dari Anda. Nomor 8. Amarah tidak pernah menyelesaikan apapun. Ketika seseorang menyinggung Anda,
ketika kata-kata menyakitkan, atau ketika ketidakadilan tampak begitu nyata hingga membakar Anda dari dalam, reaksi yang paling mudah dan langsung adalah amarah. Berteriak, membela diri, menyerang, atau membalas. Namun, penting untuk dipahami bahwa amarah tidak pernah menjadi solusi yang nyata. Amarah hanyalah percikan yang memicu api. Reaksi dengan kemarahan ibarat menuangkan bensin ke api sambil berharap api tersebut padam. Setiap kali Anda memilih untuk marah, Anda melepaskan kendali dan menyerahkan kekuatan Anda kepada dorongan paling rendah dari sifat manusia. Musuh kedamaian Anda ingin melihat Anda bereaksi, ingin Anda kehilangan kendali. Pada saat Anda meledak, Anda tidak lagi menjadi tuan bagi diri sendiri, melainkan berubah menjadi tawanan emosi. Lebih parahnya lagi, amarah tidak hanya tidak menyelesaikan situasi, tetapi justru memperburuknya. Apa yang seharusnya diselesaikan dengan tenang bisa berubah menjadi medan perang. Kesalahpahaman yang bisa dijernihkan bisa beralih menjadi konflik, dan peluang untuk tumbuh bisa berubah menjadi luka yang terbuka. Saat Anda memahami bahwa amarah tidak berguna, bahwa itu tidak mendekatkan Anda pada solusi tetapi justru menjauhkan, Anda mulai mengubah cara menghadapi provokasi. Anda mulai menghargai energi, keseimbangan, dan kesejahteraan Anda. Setiap kali Anda meledak, Anda kehilangan sesuatu yang sulit diperoleh kembali. Kredibilitas, ketenangan, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ini bukan tentang menyangkal perasaan marah. Perasaan itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menanggapi emosi tersebut. Anda dapat membiarkannya mendominasi atau menggunakannya sebagai sinyal peringatan, panggilan untuk bertindak dari kesadaran. Setiap kali Anda merasakan kemarahan meningkat, berhentilah, tarik napas, dan buat jeda. Ingatlah, Anda bukanlah boneka dari emosi Anda. Anda adalah makhluk sadar yang mampu memilih respons. Psikologi modern mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mampu mengelola amarah memiliki tingkat stres yang lebih rendah, hubungan yang lebih baik, dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini bukan karena mereka dingin atau tidak peka, tetapi karena mereka telah belajar bahwa reaksi impulsif hanya akan melipat gandakan rasa sakit. Mereka memahami bahwa ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan strategi. Ini adalah penerapan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan kita suatu kebenaran yang jelas. Bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Seneca menyatakan bahwa amarah adalah kegilaan sementara. Dalam kondisi itu, kita tidak mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita membesar-besarkan penghinaan, melipat gandakan keluhan, dan menyakiti diri kita sendiri lebih dari orang lain. Sebaliknya, orang bijak memilih ketenangan, bukan karena acuh tak acuh, tetapi karena mereka memahami bahwa energi mereka terlalu berharga untuk disia-siakan dalam ledakan yang tidak berguna. Menerapkan pemahaman ini tidaklah mudah, tetapi sederhana. Setiap kali Anda merasa terprovokasi, bayangkan Anda memiliki sakelar internal. Sakelar tersebut memutuskan apakah Anda akan menyalakan api atau mematikannya sebelum api tersebut melahap segalanya. Pilihlah untuk mematikannya. Pilihlah untuk merespons dari pusat diri Anda, bukan dari luka Anda. Katakan pada diri sendiri, saya tidak akan memberikan kedamaian saya kepada situasi ini. Bertindaklah sesuai dengan itu. Terkadang lebih baik diam. Terkadang lebih baik berbicara, tetapi dari ketenangan, bukan dari amarah. Dengan latihan, Anda akan mengembangkan ketahanan emosional yang jarang dimiliki orang lain. Anda akan seperti batu karang di tengah badai. Tidak ada yang dapat menggoyahkan ketenangan batin Anda karena Anda akan menyadari bahwa tidak ada serangan, provokasi, atau penghinaan yang layak mendapatkan energi Anda lebih dari kedamaian Anda sendiri. Dan sementara orang lain kelelahan dalam pertempuran yang tidak berguna, Anda akan terus melangkah dengan tenang, tegas, dan tak tergoyahkan. Ingatlah selalu, amarah mungkin membuat Anda merasa kuat sesaat, tetapi ketenangan memberi Anda kekuatan sejati sepanjang hidup. Jangan bereaksi. Responslah. Jangan berjuang untuk memenangkan perdebatan. Berjuanglah untuk memenangkan kebebasan batin Anda sendiri. Karena pada akhirnya,
Pemenang sejati bukanlah mereka yang mengalahkan orang lain, tetapi mereka yang menaklukkan diri mereka sendiri. Nomor 9. Pentingnya melepaskan kebencian dan amarah terhadap orang lain. Mempertahankan kebencian ibarat memegang bara panas dengan niat melemparkannya kepada orang lain. Orang yang pertama kali terbakar adalah diri Anda sendiri. Setiap kali Anda memutuskan untuk menyimpan dendam, setiap kali Anda memilih untuk menghidupkan kembali luka tersebut, Anda tidak menghukum orang yang menyakiti Anda, tetapi justru menghukum diri sendiri. Anda merantai kedamaian Anda pada masa lalu yang tidak dapat diubah. Yang lebih parah, seringkali orang yang Anda benci terus menjalani hidupnya sementara Anda terus memikul amarah yang hanya menyakiti diri Anda sendiri. Membebaskan diri dari kebencian bukan berarti Anda menyetujui tindakan mereka. Itu bukan berarti Anda melupakan atau membenarkan. Itu berarti Anda memilih untuk berhenti menjadi tawanan dari cerita tersebut. Anda memahami bahwa kesejahteraan Anda lebih penting daripada harga diri, dan kedamaian Anda lebih berharga daripada balas dendam yang diam-diam. Pengampunan bukan untuk mereka, tetapi untuk diri Anda sendiri, agar Anda dapat melanjutkan hidup dengan ringan, tanpa rantai, tanpa luka terbuka, dan tanpa beban pertempuran batin yang seharusnya tidak pernah Anda perpanjang. Banyak orang percaya bahwa jika mereka melepaskan amarah, mereka kalah. Jika mereka memaafkan, mereka membiarkan ketidakadilan berlalu. Namun, justru sebaliknya. Ketika Anda memutuskan untuk melepaskan, Anda tidak kalah. Anda menang. Anda meraih kebebasan, kejelasan, dan kekuatan, karena Anda tidak lagi terikat pada apa yang dilakukan kepada Anda, dan Anda tidak lagi mendefinisikan diri Anda dengan luka tersebut. Anda mengambil kembali kendali, memutuskan bagaimana Anda ingin hidup mulai sekarang. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan mengakui bahwa amarah dan kebencian bukanlah teman Anda. Mereka tidak melindungi Anda, mereka tidak memperkuat Anda, mereka hanya menguras dan menghabiskan energi Anda. Kemudian, putuskan secara sadar bahwa Anda tidak ingin lagi memikul beban tersebut. Anda tidak perlu membuat pengumuman besar. Anda tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf. Pengampunan adalah tindakan pribadi yang kuat. Itu adalah keputusan yang diambil di dalam diri Anda. Hari ini, saya melepaskan ini. Hari ini, saya berhenti memikul beban ini. Hari ini, saya memilih kedamaian saya. Sains juga mendukung prinsip ini. Penelitian tentang pengampunan menunjukkan bahwa orang yang belajar melepaskan kebencian mengalami lebih sedikit stres, memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, dan menikmati kepuasan hidup yang lebih besar. Bukan karena dunia lebih adil bagi mereka, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan diri mereka. Mereka memilih untuk sembuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan kepada kita hanya akan mempengaruhi kita jika kita membiarkannya berakar di dalam diri kita. Oleh karena itu, memaafkan adalah tindakan stoa yang paling murni. Ini adalah cara untuk melindungi dunia batin Anda dari korupsi, dari amarah, dari kepahitan, dan dari haus akan balas dendam. Anda tidak perlu memahami mengapa seseorang bertindak seperti itu untuk memaafkan. Terkadang, Anda tidak akan pernah tahu keseluruhan ceritanya. Terkadang, orang lain tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah meminta maaf, atau tidak akan pernah menyadari kerusakan yang mereka sebabkan. Dan itu tidak masalah, karena pengampunan tidak bergantung pada mereka, tetapi pada keputusan Anda untuk bebas. Setiap kali Anda merasakan luka lama ingin terbuka kembali, ingatlah, Anda bukan luka itu. Anda yang memutuskan cerita apa yang ingin Anda tulis dengannya. Anda dapat terus memelihara amarah, atau Anda dapat membangun sesuatu yang baru dari penyembuhan. Setiap kali Anda memilih untuk melepaskan, meskipun hanya sedikit, Anda akan memperkuat diri Anda, merebut kembali kedamaian, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tetapi terus melangkah dengan hati yang ringan. Jadi, lepaskan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya.
Lepaskan karena Anda yang pantas mendapatkan kedamaian, karena Anda yang pantas hidup tanpa membawa racun lama. Karena Anda yang pantas berjalan ringan menuju semua yang masih menunggu Anda. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan merasakan pembebasan yang jarang terjadi. Seolah-olah tiba-tiba Anda melepaskan beban tak terlihat yang telah menekan Anda selama bertahun-tahun. Kemudian, Anda akan memahami bahwa pengampunan bukanlah bantuan yang Anda berikan kepada orang lain. Itu adalah hadiah terbesar yang Anda berikan kepada diri sendiri. Kebebasan Anda, hidup Anda kembali, dan tidak ada yang dapat merampasnya dari Anda. Nomor 10. Tugas Anda sebagai pemandu, bukan pengendali. Ketika seseorang dalam keluarga Anda tidak bertindak sesuai harapan, ketika Anda melihat mereka membuat keputusan yang salah atau menjauh dari apa yang Anda yakini benar, dorongan alami adalah marah, merasakan frustrasi yang hebat yang membuat Anda ingin mengoreksi, memaksakan, atau mengubah dengan paksa. Namun, reaksi tersebut lahir dari kelupaan yang mendalam. Anda lupa apa tugas Anda yang sebenarnya terhadap mereka. Anda tidak di sini untuk mengendalikan mereka, untuk membentuk mereka sesuai keinginan Anda. Anda di sini untuk membimbing mereka, untuk menjadi mercusuar, bukan rantai. Untuk menginspirasi melalui teladan Anda, bukan memaksakan melalui suara Anda. Kemarahan sering muncul karena kita mengacaukan cinta dengan kebutuhan untuk mengendalikan. Kita percaya bahwa karena kita mencintai, kita berhak menentukan jalan hidup orang lain, menunjukkan jalan kepada mereka, atau menuntut mereka bertindak sesuai keinginan kita. Namun, cinta sejati itu rendah hati. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki prosesnya sendiri. Setiap orang harus menjalani kesalahan mereka sendiri, belajar pelajaran mereka sendiri, dan menemukan ritme mereka sendiri. Cinta tidak mengatakan, lakukan seperti yang saya inginkan, tetapi saya ada di sini untuk Anda tanpa syarat. Ketika Anda memahami hal ini, segalanya akan berubah. Anda berhenti mengukur orang berdasarkan seberapa patuh mereka terhadap ekspektasi Anda. Anda berhenti menderita setiap kali mereka mengambil jalan yang berbeda dari jalan Anda. Dan Anda mulai fokus pada peran sejati Anda. Menjadi pemandu yang diam, konsisten, dan penuh kasih. Tidak berharap mereka mengikut Anda, tetapi hanya menjadi cahaya, tersedia, menawarkan dukungan tanpa menekan. Itulah yang membangun hubungan yang sehat, dewasa, dan bebas. Dalam konteks keluarga, kebenaran ini bahkan lebih penting. Sebagai orang tua, saudara, anak, atau pasangan, tanggung jawab kita bukanlah mengendalikan kehidupan orang lain, tetapi menawarkan teladan kebajikan, kesabaran, dan ketabahan. Kita harus percaya bahwa benih yang kita tanam, meskipun tidak segera berbuah, suatu hari akan berkecambah. Kita harus menerima bahwa tidak semua nasihat kita akan didengarkan, dan itu juga tidak masalah. Karena tugas kita bukanlah memanen, tetapi menabur. Psikologi modern mengonfirmasi ajaran ini. Hubungan keluarga yang kuat tidak didasarkan pada pemaksaan atau kontrol, tetapi pada rasa hormat dan pendampingan. Ketika anggota keluarga merasa diterima apa adanya, bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, mereka akan berkembang. Komunikasi meningkat, kepercayaan tumbuh, dan cinta menguat. Namun, ketika mereka merasa harus memenuhi harapan untuk dicintai, muncullah jarak, pemberontakan, dan keterputusan. Stoikisme juga mengajarkan hal ini dengan jelas. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri. Tugas kita adalah bertindak dengan kebajikan, cinta, dan kebijaksanaan, serta melepaskan keterikatan pada hasil. Marcus Aurelius menasihati kita untuk memperlakukan setiap manusia sebagai makhluk rasional dan bebas, bukan sebagai budak dari ekspektasi kita. Dari perspektif ini, setiap tindakan kesabaran adalah kemenangan. Setiap sikap pengertian adalah penaklukan. Bagaimana Anda dapat menerapkan ini dalam hidup Anda? Setiap kali seseorang yang dekat bertindak dengan cara yang mengganggu atau membuat Anda frustrasi, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah, Anda tidak di sini untuk memaksakan perubahan. Anda di sini untuk menjadi pemandu. Tanyakan pada diri sendiri,
Teladan apa yang ingin saya berikan saat ini? Bagaimana saya bisa menjadi dukungan, bukan tekanan? Mungkin itu berarti mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Mungkin itu berarti memberikan nasihat sekali dan kemudian menghormati ruang orang lain untuk memutuskan. Mungkin itu berarti mencintai bahkan ketika Anda tidak mengerti dan percaya meskipun Anda tidak melihat hasil. Dengan mengubah fokus Anda, kemarahan akan berkurang. Anda akan berhenti merasakan kebutuhan konstan untuk mengoreksi, campur tangan, atau berjuang melawan kenyataan. Anda akan mulai hidup dari penerimaan aktif, penerimaan yang bukanlah kepasrahan, tetapi cinta yang dewasa. Perubahan ini tidak hanya akan mengubah hubungan Anda, tetapi juga akan mengubah diri Anda. Anda akan menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bebas. Ingatlah bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada orang lain yang bertindak seperti yang Anda inginkan. Kedamaian Anda bergantung pada tindakan Anda yang didorong oleh cinta, pengertian, dan kebebasan batin. Itulah misi sejati Anda. Bukan mengendalikan, tetapi membimbing. Bukan menuntut, tetapi menawarkan. Bukan memaksakan, tetapi menginspirasi. Ketika Anda menjalani hidup dengan cara ini, Anda menemukan kekuatan diam yang tidak memerlukan teriakan untuk didengar atau paksaan untuk dihormati. Nomor 11. Terapkan model ABCD untuk mengubah cara kita menafsirkan peristiwa. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang memicu kemarahan, penting untuk diingat bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan reaksi Anda, tetapi interpretasi yang Anda buat tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, sangat berguna untuk menerapkan model ABCD, sebuah alat yang memungkinkan Anda membongkar reaksi otomatis dan membangunnya kembali dari akal sehat, bukan dari dorongan hati. Setiap huruf mewakili langkah, sebuah proses kecil yang, jika dipraktikkan, dapat secara radikal mengubah cara Anda mengelola emosi. A untuk aktivator, acontecimiento activador. Sesuatu terjadi. Seseorang menyangkal Anda, mengingkari janji, atau mengabaikan Anda. Itulah faktanya, sederhana dan netral. Namun, pikiran kita jarang membiarkannya begitu saja. Dengan cepat kita beralih ke langkah berikutnya. B untuk keyakinan, creencias. Disinilah semua keributan dimulai. Anda menafsirkan peristiwa tersebut. Dia tidak menghormatiku. Dia tidak peduli padaku. Mereka selalu melakukan hal yang sama padaku. Keyakinan ini tidak selalu rasional, tetapi beroperasi seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Anda tidak mempertanyakan cerita yang dibuat oleh pikiran Anda, melainkan hanya menerimanya. C untuk konsekuensi, consequencias. Anda merasakan amarah, frustrasi, atau kebencian. Bukan karena peristiwa tersebut membenarkannya secara otomatis, tetapi karena keyakinan Anda yang terdistorsi memicu emosi tersebut. Jadi, emosi tidak disebabkan secara langsung oleh apa yang terjadi, melainkan oleh apa yang Anda interpretasikan. Disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka bereaksi dari emosi tersebut tanpa menyadari bahwa mereka bisa campur tangan sebelumnya. Namun, ada ruang untuk mengambil kendali, dan ruang itu dimulai pada DD untuk sanggahan keyakinan, disputa de las creencias. Disinilah Anda harus bertanya pada diri sendiri. Apakah benar apa yang saya pikirkan? Apakah saya melebih-lebihkan? Apakah ada penjelasan lain? Apakah saya membuat generalisasi yang tidak adil? Langkah ini merupakan inti dari perubahan. Disinilah Anda berhenti menjadi budak dari pikiran otomatis dan mulai menjadi gurunya. Akhirnya, Anda tiba di E untuk efek baru, nuevo efecto. Dengan menyanggah keyakinan Anda, dengan mengoreksi interpretasi Anda mengubah emosi Anda. Anda tidak lagi merasakan amarah yang tak terkendali. Mungkin Anda hanya merasakan sedikit gangguan. Mungkin Anda memahami bahwa kesalahan orang lain tidak harus merusak hari Anda. Mungkin Anda melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan dewasa. Dan itu, dalam jangka panjang, dapat mengubah hidup Anda. Sains telah mengonfirmasi keefektifan pendekatan ini. Restrukturisasi kognitif, yang merupakan inti dari model ini, telah terbukti dalam berbagai studi sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi kecemasan,
kemarahan, depresi, dan keadaan emosional disfungsional lainnya. Bukan karena masalahnya menghilang secara ajaib, tetapi karena Anda belajar melihatnya dengan cara yang tidak menghancurkan, tetapi justru memperkuat Anda. Stoikisme juga mengajarkan kebenaran ini, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Epictetus menyatakan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang peristiwa tersebut. Mengubah interpretasi berarti mengubah emosi. Itu adalah memilih untuk tidak terbawa oleh penilaian otomatis pikiran, tetapi dengan sengaja mempertimbangkan apa yang pantas mendapatkan kedamaian Anda dan apa yang tidak. Menerapkan model ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin tampak seperti usaha pada awalnya, tetapi seiring waktu akan menjadi kebiasaan. Setiap kali sesuatu mengganggu Anda, alih-alih bereaksi segera, buat jeda mental dan jalani modelnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang saya yakini tentang ini? Emosi apa yang timbul dalam diri saya? Apakah keyakinan ini adil? Bagaimana saya bisa menafsirkannya ulang dengan lebih bijaksana? Dengan cara ini, Anda mulai memutus siklus kemarahan impulsif. Anda menjadi tuan atas dunia batin Anda. Anda berhenti hidup di bawah belas kasihan kesalahan, kata-kata, dan gerak-gerik orang lain. Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, membuat keputusan yang lebih efektif, dan membangun kehidupan yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bebas. Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda selalu dapat menerapkan model itu di dalam diri Anda. Anda selalu dapat mempertanyakan pikiran Anda sebelum menyerahkan kedamaian Anda. Di dunia yang penuh dengan dorongan tak terkendali, hal ini menjadikan Anda seseorang yang benar-benar kuat, seseorang yang benar-benar bebas. Nomor 12. Promosikan solusi dan komitmen. Ketika konflik muncul, ketika ketegangan meningkat, dan kemarahan mengancam untuk menguasai situasi, banyak orang terjebak dalam masalah, berdebat berulang kali tentang apa yang salah. Namun, jika Anda ingin bertindak dengan bijaksana dan mengambil langkah nyata menuju ketenangan dan rekonsiliasi, ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada menunjukkan kesalahan. Mengusulkan solusi dan berkomitmen secara nyata untuk memperbaiki diri. Kemarahan seringkali merupakan jeritan diam dari keputusasaan. Ini adalah ekspresi bahwa sesuatu menyakitkan, bahwa ada yang tidak berfungsi, dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Ketika seseorang marah kepada Anda, mereka tidak mencari penjelasan panjang lebar atau alasan kosong. Yang mereka cari, meskipun tidak diucapkan, adalah harapan. Mereka ingin melihat ada jalan ke depan, ingin merasakan bahwa Anda bersedia melakukan sesuatu yang berbeda, tidak hanya membenarkan masa lalu. Oleh karena itu, setelah benar-benar mendengarkan dan memvalidasi perasaan mereka, tanpa mengecilkan atau mengolok-olok, langkah selanjutnya adalah menawarkan solusi konkret. Tidak cukup hanya meminta maaf secara dangkal. Anda harus menunjukkan dengan tindakan bahwa Anda ingin berubah, bahwa Anda berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan dan mencegahnya terulang kembali. Mungkin Anda melakukan kesalahan, mungkin Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau mungkin Anda bertindak dengan cara yang kini Anda sesali. Jangan menyangkalnya, jangan mencari alasan. Akui bagian Anda dengan rendah hati dan kemudian ajukan solusi. Misalnya, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Mulai sekarang, saya berkomitmen untuk lebih sadar akan kata-kata saya, dan saya mengusulkan bahwa jika sewaktu-waktu Anda merasa saya melewati batas, Anda segera memberitahukan agar saya bisa memperbaikinya. Tindakan menawarkan diri sebagai bagian aktif dari solusi mengubah dinamika emosional. Kemarahan kehilangan kekuatannya karena orang lain melihat bahwa Anda tidak melawannya, tetapi bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Komitmen tulus menyembuhkan luka lebih cepat daripada argumen apapun. Kesediaan untuk bertindak secara berbeda jauh lebih kuat daripada 1000 permintaan maaf yang diucapkan karena kewajiban. Dan ini bukan hanya intuisi emosional. Sains mendukungnya. Psikologi resolusi konflik menunjukkan bahwa ketika orang melihat tindakan yang jelas
dan komitmen nyata setelah konflik, tingkat kemarahan mereka menurun, kepercayaan mereka meningkat, dan kesediaan mereka untuk membangun kembali hubungan menguat. Kata-kata saja tidak cukup. Solusi praktis dan komitmen yang ditepati itulah yang memulihkan kepercayaan. Stoikisme juga mengingatkan kita bahwa bertindak dengan kebajikan adalah tugas kita, terutama ketika kita gagal. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebesaran bukanlah tidak membuat kesalahan, tetapi memperbaikinya dengan keberanian dan martabat. Dari sudut pandang ini, mengusulkan solusi dan berkomitmen untuk memperbaiki diri bukanlah penghinaan. Itu adalah tindakan kekuatan. Ini adalah ekspresi dari jiwa dewasa yang tidak takut mengakui kekurangannya dan berusaha setiap hari untuk menjadi lebih baik. Jadi, lain kali Anda menghadapi konflik, jangan terjebak dalam rasa bersalah, malu, atau marah. Dengarkan, validasi, lalu usulkan solusi. Tawarkan jalan keluar yang konkret. Buat komitmen yang jelas, sesuatu yang dapat Anda penuhi dan nyata bagi kedua belah pihak. Dan tepati janjimu. Karena kepercayaan tidak dipulihkan dengan janji kosong, tetapi dengan tindakan yang konsisten. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa setiap konflik menjadi peluang untuk bertumbuh. Setiap ketidaksepakatan menjadi lahan subur untuk menanam dasar rasa hormat dan pengertian baru. Dan yang terpenting, Anda akan berubah menjadi seseorang yang alih-alih menjadi sumber kekacauan, menjadi pembangun perdamaian. Bukan karena masalahnya menghilang secara ajaib, tetapi karena Anda memilih untuk bertindak dengan tanggung jawab, cinta, dan tujuan. Mengusulkan solusi dan benar-benar berkomitmen tidak hanya akan menyelesaikan masalah langsung, tetapi juga akan membuat Anda tumbuh sebagai manusia. Itu akan memberi Anda kekuatan diam, kedewasaan yang akan diperhatikan dan dihormati orang lain, dan yang terpenting, akan memberi Anda sesuatu yang tak ternilai. Kedamaian karena mengetahui bahwa Anda melakukan semua yang ada dalam kekuatan Anda untuk membangun, menyembuhkan, dan maju. Itulah kemenangan sejati. Dan kemenangan itu dimulai dengan sebuah keputusan, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nomor 13. Sadari apa yang terjadi pada tubuh Anda. Ketika kemarahan mulai tumbuh dalam diri Anda, itu bukan hanya fenomena mental. Tubuh Anda merasakannya sebelum Anda sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi. Jantung Anda berdetak lebih cepat, napas Anda menjadi dangkal, otot-otot bahu dan rahang Anda menegang, wajah Anda berubah, dan postur tubuh Anda mengeras. Emosi mulai diam-diam, hampir tak terlihat, tetapi dengan cepat menyerang seluruh sistem Anda jika Anda tidak memperhatikan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk menguasai kemarahan bukan hanya mengubah pikiran Anda, tetapi juga belajar membaca sinyal yang dikirimkan tubuh Anda sendiri. Menyadari tubuh Anda seperti memasang sistem alarm dini. Ketika Anda mendeteksi ketegangan, ketika Anda melihat perubahan napas Anda, ketika Anda merasakan panas batin yang naik ke dada Anda dapat bertindak sebelum semuanya terlambat. Anda dapat menghentikan reaksi otomatis dan mencegah diri Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau bertindak impulsif. Namun, untuk mencapai hal ini, Anda perlu melatih diri untuk mendengarkan sinyal halus yang sering kita abaikan. Sains telah mengonfirmasi kekuatan praktik ini. Penelitian dalam mindfulness dan regulasi emosi menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan kesadaran tubuh jauh lebih efektif dalam mengelola emosi intens seperti kemarahan. Menyadari sensasi fisik tidak hanya memungkinkan Anda untuk menginterupsi reaksi emosional, tetapi juga mengurangi intensitas kemarahan, meningkatkan kejernihan mental, dan memperkuat kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana dalam situasi sulit. Langkah pertama sederhana, perhatian penuh, mindfulness. Anda tidak perlu melakukan meditasi panjang atau pergi ke tempat khusus. Cukup belajar mengamati tubuh Anda dalam situasi sehari-hari. Perhatikan bagaimana napas Anda berubah ketika seseorang menyangkal Anda. Rasakan ketegangan yang muncul di tangan Anda ketika Anda merasa diperlakukan tidak adil. Amati bagaimana postur tubuh Anda menutup ketika Anda merasa diserang. Pengamatan ini bukan untuk menghakimi diri Anda, tetapi untuk menyadari. Karena apa yang Anda lihat dapat Anda ubah, sedangkan apa yang Anda abaikan akan mengendalikan Anda.
Setelah Anda mendeteksi sinyal fisik tersebut, buat jeda sadar. Tarik napas dalam-dalam. Relaksasikan otot-otot Anda secara sadar. Kendurkan rahang Anda, lepaskan kepalan tangan Anda. Jeda sederhana ini akan menginterupsi sirkuit reaksi otomatis dan memberi Anda ruang untuk memilih bagaimana Anda ingin merespons. Anda tidak menyangkal emosi Anda. Anda menyalurkannya dengan cara yang melindungi kedamaian dan martabat Anda. Stoikisme juga membahas topik ini, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus menjadi penjaga pikiran dan tubuhnya sendiri, tetap waspada terhadap segala gejolak yang muncul. Bagi kaum Stoa, penguasaan diri dimulai dari kesadaran. Seseorang tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dikenali. Seseorang tidak dapat mengatur apa yang tidak diamati. Menjadi tuan atas tubuh Anda dalam saat-saat pergolakan adalah tindakan kebijaksanaan Stoa yang mendalam. Dengan latihan, kesadaran tubuh ini akan menjadi kebiasaan. Anda tidak perlu lagi mengingatnya dengan paksa. Tubuh Anda sendiri yang akan memperingatkan Anda. Anda merasakan tanda pertama ketegangan dan hampir secara otomatis memutuskan untuk menenangkan diri. Anda tidak lagi menjadi tawanan emosi yang naik seperti gelombang tak terhentikan. Anda berubah menjadi peselancar yang merasakan gelombang, mengenalinya, dan memilih untuk menungganginya dengan mahir daripada membiarkan diri Anda terseret. Bayangkan sejenak bagaimana hidup Anda akan berubah jika setiap kali situasi memprovokasi Anda, reaksi pertama Anda adalah mengamati diri sendiri, bukan meledak. Bayangkan berapa banyak perdebatan yang tidak perlu dapat Anda hindari, berapa banyak saat penyesalan yang dapat Anda hemat, dan berapa banyak energi emosional yang dapat Anda simpan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan. Ini tentang mengarahkannya dengan kecerdasan, tentang menempatkan kekuatan emosional Anda untuk melayani Anda, bukan menjadi budaknya. Jadi, mulai hari ini, jadikan tubuh Anda sebagai sekutu terbaik Anda. Dengarkan dia. Perhatikan sinyalnya. Izinkan diri Anda merasa, tetapi juga izinkan diri Anda memilih. Setiap kali Anda berhasil mendeteksi ketegangan internal tepat waktu dan merespons dengan tenang, Anda akan memperkuat kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Pengendalian diri sejati. Kendali yang tidak datang dari penekanan atau ketakutan, tetapi dari kesadaran mendalam akan diri Anda sendiri. Dan ingatlah selalu, siapa yang menguasai tubuhnya, menguasai pikirannya. Dan siapa yang menguasai pikirannya, menguasai hidupnya. Di dunia di mana kebanyakan orang bereaksi tanpa berpikir, Anda bisa menjadi pengecualian langka yang bertindak dari ketenangan dan kebijaksanaan. Nomor 14. Selektif terhadap orang-orang yang memberikan perhatian kepada Anda. Tidak semua orang pantas mendapatkan waktu, energi, dan perhatian Anda. Bukan karena Anda sombong, tetapi karena Anda telah memahami bahwa ketenangan pikiran adalah harta yang tidak dapat Anda berikan kepada sembarang orang. Ada individu yang datang untuk membangun, menginspirasi, dan mendorong Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Namun, ada pula orang lain yang hanya membawa kebisingan, menguras antusiasme Anda, dan menabur keraguan, kritik, serta konflik di tempat yang seharusnya tidak ada. Bersikap selektif bukanlah tindakan yang dingin, itu adalah tindakan bijaksana. Melindungi batin Anda dari pengaruh yang sedikit demi sedikit dapat meracuni pandangan Anda tentang kehidupan. Setiap percakapan, setiap interaksi, dan setiap ikatan memiliki harga emosional. Setiap kali Anda membuka pintu pikiran Anda untuk seseorang, Anda memberinya akses ke energi Anda yang paling berharga. Jika Anda tidak sadar kepada siapa Anda memberikan akses tersebut, Anda akan segera menemukan diri Anda kelelahan, bingung, dan memikul masalah yang bahkan bukan milik Anda. Hidup ini terlalu singkat, dan misi Anda terlalu penting untuk disia-siakan dalam hubungan yang hanya mengurangi diri Anda. Bersikap selektif adalah tindakan cinta diri. Ini adalah pengakuan bahwa lingkungan Anda memiliki dampak langsung pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan kedamaian Anda. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati kepada siapa Anda memberikan tempat dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menghakimi atau mengutuk. Ini tentang mengamati. Apakah orang ini meninggikan saya atau menjatuhkan saya?
Apakah dia menginspirasi saya atau menguras saya? Apakah dia menghormati saya atau memanfaatkan saya? Jawaban jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan ini harus memandu keputusan Anda. Psikologi modern mengonfirmasi kebenaran ini. Penelitian tentang kesejahteraan emosional menunjukkan bahwa lingkaran sosial kita sangat memengaruhi tingkat kebahagiaan, motivasi, dan bahkan kesehatan fisik kita. Hubungan positif bertindak sebagai sumber energi terbarukan. Sementara itu, hubungan beracun seperti kebocoran konstan yang cepat atau lambat akan membuat Anda kosong. Stoikisme juga mengajarkan kebijaksanaan ini dengan tegas. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan pertemanan kita, sama seperti kita menjaga kesehatan kita. Tidak sembarang orang harus memiliki kursi di meja hidup Anda. Tidak sembarang orang harus memengaruhi pikiran dan emosi Anda. Kaum Stoa memahami bahwa mengelilingi diri dengan orang bijak dan berbudi luhur memperkuat karakter Anda. Namun, mengelilingi diri dengan orang bodoh atau jahat melemahkan jiwa Anda, merusak penilaian Anda, dan mengganggu ketenangan Anda. Jadi, bagaimana cara menerapkannya dalam praktik? Mulailah dengan mengamati tanpa filter. Jangan membenarkan perilaku yang Anda tahu menyakiti Anda. Jangan bertahan pada hubungan karena takut sendirian. Pilihlah secara sadar orang-orang yang ingin Anda miliki dalam lingkaran intim Anda. Mereka yang menghormati Anda, yang merayakan pertumbuhan Anda, dan yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik tanpa menghancurkan Anda. Jika Anda harus menjauh dari mereka yang hanya membawa kekacauan, rasa bersalah, atau manipulasi, lakukanlah tanpa penyesalan. Melindungi kedamaian Anda berarti melindungi hidup Anda. Anda tidak perlu mengelilingi diri Anda dengan ratusan orang. Cukup beberapa orang yang tulus, yang keberadaannya menjadi tempat perlindungan, bukan medan perang. Kata-kata mereka menjadi semangat, bukan racun yang menyamar sebagai nasihat. Kualitas hubungan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jaga lingkaran sosial Anda seperti Anda menjaga pikiran Anda. Lindungi energi Anda seperti Anda menjaga jiwa Anda. Seiring waktu, Anda akan melihat perubahan yang mendalam. Anda akan merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih damai. Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk dicurahkan pada proyek, tujuan, dan pertumbuhan Anda. Anda tidak akan membuang waktu berjam-jam dalam drama orang lain, dalam perdebatan tidak subur, atau dalam hubungan yang hanya menguras Anda. Yang terpenting, Anda akan mulai hidup dari posisi kekuatan batin dan otonomi emosional. Ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk memikul toksisitas siapapun. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan mereka yang tidak mau diselamatkan. Anda di sini untuk tumbuh, untuk mencintai dengan tulus, dan untuk membangun kehidupan yang mencerminkan versi terbaik dari diri Anda. Untuk mencapai itu, Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan mereka yang mendorong Anda ke atas, bukan mereka yang menarik Anda ke bawah. Bersikaplah selektif dengan perhatian Anda dan protektif terhadap energi Anda. Pikiran, hati, dan jiwa Anda akan berterima kasih. Ketika Anda secara sadar memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda tidak hanya melindungi kedamaian Anda, tetapi juga membangun lingkungan yang mendorong Anda. Nomor 15. Rasa syukur sebagai alat untuk melawan kemarahan. Ketika kemarahan menguasai dirimu, pikiranmu memasuki terowongan. Kamu hanya melihat penghinaan, kesalahan, ketidakadilan. Segala sesuatu yang lain menghilang. Dunia menyusut menjadi saat yang mengganggumu, menjadi kata yang menyakitimu, menjadi sikap yang tidak kamu harapkan. Tetapi ada cara untuk membuka jalan keluar dari terowongan itu. Cara untuk mendapatkan kembali kendali tanpa perlu menekan apa yang kamu rasakan. Rasa syukur. Ya, rasa syukur bisa menjadi salah satu alat paling ampuh untuk melawan kemarahan. Karena itu memaksamu untuk mengubah fokus. Dan dengan mengubah fokus, kamu mengubah keadaan batinmu. Ketika kamu marah, yang mendominasi adalah kekurangan. Mereka tidak mendengarku, mereka tidak menghormatiku, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Semuanya berputar di sekitar apa yang kurang, apa yang tidak kamu terima, apa yang tidak beres. Tetapi ketika kamu mengaktifkan rasa syukur,
kamu beralih dari apa yang kurang ke apa yang sudah ada. Pada apa yang kamu miliki, pada apa yang berfungsi, pada apa yang menopangmu. Dan perubahan sederhana itu, meskipun tampak kecil, membongkar struktur emosional kemarahan, karena amarah tidak dapat dipertahankan di hati yang mengingat apa yang berharga. Praktiknya sederhana, tetapi kuat. Pada saat tepat ketika kamu merasakan kemarahan mulai naik, buat jeda internal. Tanyakan pada dirimu, untuk apa aku bisa bersyukur saat ini? Mungkin untuk kesehatanmu, untuk seseorang yang mencintaimu, untuk atap yang melindungimu, untuk kenangan baru-baru ini yang membuatmu tersenyum. Tidak peduli seberapa besar atau kecil alasannya, yang penting adalah tindakan mengarahkan pikiranmu ke apa yang memberi nutrisi, bukan ke apa yang menyakitimu. Ketika kamu melakukan ini, sistem sarafmu merespons, ketegangan berkurang, napasmu menjadi tenang, pandangan mentalmu meluas. Dan kemudian kamu dapat berpikir lebih jernih, kamu dapat berbicara tanpa perlu menyakiti, kamu dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana karena kamu telah mendapatkan kembali pusat dirimu. Rasa syukur tidak menghilangkan masalah, tetapi menghilangkan kabut emosional yang menghalangi penyelesaiannya dengan kecerdasan. Sains mendukung praktik ini. Berbagai studi dalam psikologi positif dan neuroscience emosional menunjukkan bahwa tindakan mengungkapkan rasa syukur mengaktifkan wilayah otak yang terkait dengan kesejahteraan dan regulasi emosi. Rasa syukur mengurangi aktivasi amigdala, bagian otak yang aktif saat terjadi ancaman, dan meningkatkan aktivitas korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas penilaian, refleksi, dan pengambilan keputusan. Artinya, rasa syukur tidak hanya sekadar perasaan yang menyenangkan, itu adalah alat biologis untuk memulihkan keseimbangan. Stoikisme juga mengakui kebenaran ini. Epictetus mengajarkan bahwa bukan keadaan eksternal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentangnya. Dan cara mendalam untuk mengubah interpretasi itu adalah melalui rasa syukur. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap hari kita harus mengingatkan diri kita sendiri akan berkah yang kita miliki. Bahkan ketika menghadapi tantangan, karena rasa syukur adalah bentuk perlawanan, adalah keputusan sadar untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada amarah. Menerapkan ini membutuhkan latihan, tetapi tidak rumit. Kamu dapat memulai hari dengan membuat daftar mental atau tertulis tentang 3 hal yang kamu syukuri. Dan ketika kamu menghadapi konflik, tarik napas, ingat daftar itu, dan tambahkan alasan baru untuk bersyukur di tengah kesulitan. Mungkin konflik itu mengajarkanmu sesuatu. Mungkin itu mengungkapkan kebenaran yang sebelumnya tidak kamu lihat. Bahkan itu juga bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Seiring waktu, rasa syukur akan menjadi refleks. Kamu tidak perlu lagi memaksakannya. Itu akan muncul secara alami. Dan setiap kali kemarahan muncul, pikiranmu akan tahu kemana harus berbalik untuk menemukan ketenangan. Karena di mana ada rasa syukur, di situ ada perspektif. Dan di mana ada perspektif, di situ ada kebijaksanaan. Ingatlah ini. Ini bukan tentang menyangkal kemarahan, tetapi tentang tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dan ketika kamu memilih untuk fokus pada apa yang sudah kamu miliki, pada apa yang berharga, pada apa yang berfungsi, kamu akan memperkuat dirimu dari dalam. Kamu akan mengembangkan pikiran yang bebas, hati yang ringan, dan sikap yang mampu menghadapi badai apapun tanpa kehilangan kedamaian. Dan itu, di zaman sekarang, adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu berarti kamu siap untuk perubahan yang nyata, mendalam, dan abadi. Jadi aku ingin kamu menutup video ini dengan menegaskan kembali komitmenmu. Pergilah ke kolom komentar dan tuliskan lagi dengan lebih kuat dari awal. Hari ini aku memilih ketenanganku. Apapun yang terjadi, aku adalah pribadi yang stoik.